Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya ya Abdul Mui dalam channel asam lambung psikosomatis atau penyakit kecemasan berlebih ya. Alhamdulillah pada siang ini cerah ya panasnya gitu kan. Jadi kalau untuk orang yang punya penyakit lambung itu ya yang diinginkan ya cuaca seperti ini, karena bisa selalu mengeluarkan keringat. Apa sih penyakit lambung gitu kan? Penyakit lambung semua orang juga pasti mempunyai penyakit lambung atau yang disebut dengan penyakit MAH. Kalau bahasa kedokterannya itu penyakit dispepsia ya, ada dispepsia fungsional, ada dispepsia organik. Nah, namun kebanyakan dari kita ini banyak yang mengalami dispepsia organik, tapi tidak menutup kemungkinan yang mempunyai penyakit dispepsia fungsional itu juga ya banyak ya, sekitar 40% lebih ya dari penduduk Indonesia memiliki penyakit lambung. Cuma kalau penyakit lambung itu kan penyakit yang memasyarakat lah ya, intinya emang dari pola kita hidup, pola makan, pola pikir kita yang nggak benar gitu kan, akhirnya terkena penyakit asam lambung. Ada yang bilang, Pak, bener nggak penyakit asam lambung ini adalah penyakit genetik atau turunan? Menurut saya nggak ya, nggak ada pengaruhnya dari keturunan. Walaupun tidak ada orang mempunyai keturunan dari orang tuanya yang tidak mempunyai penyakit lambung, bisa saja terkena penyakit lambung ya. Faktornya banyak. Yang pertama karena gaya hidup ya, atau pola hidupnya yang nggak benar gitu kan, seperti begadang, kemudian sering makan makanan yang pedas, kemudian makanan yang asam, yang membuat lambung kita menjadi sakit ya, akhirnya terkena penyakit lambung. Ada juga orang yang terkena penyakit lambung itu dari pola berpikirnya ya, ada sedikit-sedikit masalah dipikirkan jadi stres ya, anak sakit dipikirin jadi stres. Kemudian kalau teman saya dulu ya, sebetulnya tidak ada diagnosa penyakit asam lambung, cuma karena berurusan dengan aparat kepolisian atau pihak kepolisian, akhirnya yaitu tadi ya, jadi takut gitu kan, akhirnya terserang penyakit anxiety ya, atau kecemasan berlebih. Akhirnya nggak mau makan, nggak mau tidur ya selama berminggu-minggu, akhirnya sakit. Jadi lambungnya yang kena dan larinya ke gejala tipes ya. Ada lagi ya penyakit pola pikir ya, yang membuat penyakit ini menjadi lebih serius gitu kan ya, hati-hati ya. Jadi penyakit ini kalau tidak diobati akan menyebabkan komplikasi, dan itu benar ya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan orang ini meninggal karena penyakit asam lambung, itu salah ya. Sebetulnya penyakit asam lambung ini kalau dibiarkan akan menjadi komplikasi. Yang pertama yang sering saya temui ya, setelah orang kena penyakit asam lambung dan tidak diobati ya secara dengan resep dokter ya, yang pertama kali keserang setelah asam lambung itu bisa ke jantung. Makanya kamu harus membedakan antara orang yang terkena penyakit sakit dada karena asam lambung dan sakit dada karena penyakit jantung. Beda. Kalau sakit dada kena asam lambung itu adanya di bagian tengah ya, atau ulu hatinya sakit, engap gitu kan ya. Kemudian ada lagi kalau orang penyakit asam lambung suka memegang dada begini ya, itu sakit sekali di bagian dada kalau orang kena penyakit jantung ya. Itu saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita sambung lagi karena saya juga lagi kerja tuh kan, punya kerjaan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita share lagi ya, insyaallah. Sekarang mulai istiqomah, mungkin 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali saya akan memberikan pengarahan tentang penyakit asam lambung. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.